Halo Sobat Maci, welcome back to Matemacinta, belajar matematika bersama Kak Nay. Kali ini kita mau belajar mengenai luas daerah arsir untuk motif batik kawung. Motif batik kawung itu seperti ini ya, kurang lebihnya. Nah, biasanya di soal matematika yang berkaitan dengan motif batik kawung itu yang ditanyakan adalah luas bagian yang diarsir. Biasanya yang diarsir itu adalah yang ini nih. Ini ya yang diarsir, atau kelilingnya yang ini. Tapi kali ini kita hanya membahas luas dulu ya. Caranya ini ketika kita zoom, bentuknya ini bisa kita ubah menjadi atau bisa kita lihat seperti ini ya. Ini lebih detailnya. Jadi soalnya biasanya yang disajikan adalah gambar yang seperti ini. Lalu nanti bagian ini diarsir atau berapa bagian yang diinginkan oleh si pembuat soal seperti itu. Nah, kalau kita zoom lagi, kita bagi menjadi 4, itu bisa bentuknya seperti ini. Ini detail bentuknya. Oke, kita langsung fokus ke sini ya. Kita ambil dulu salah satu potongan agar nanti ketika kita sudah menemukan caranya tinggal kita kalikan 4 karena di sini ada 4 bagian seperti itu. Ke page selanjutnya. Ini sebenarnya adalah luas seperempat lingkaran dan luas segitiga yang dikurangi. Kok bisa Kak? Karena di sini nih. Ini adalah seperempat lingkaran. Oh, terlalu besar ya. Ini seperempat lingkarannya. Seperempat lingkaran. Dan ini adalah segitiga. Jadi ketika kita sudah berhasil mencari luas seperempat lingkaran dan luas segitiga, kemudian kita kurangkan, kita mendapatkan hasil untuk daerah yang ini. Kak, kalau yang ditanyakan adalah warna biru semua, ya hasilnya ini tadi tinggal dikalikan 2, kan seperti itu, sangat mudah kan? Yuk kita gambar bersama dulu. Ini yang seperempat lingkaran tadi ya. Kalau ada yang masih bingung kok bisa seperempat lingkaran, itu ini aja lah. Ini adalah lengkung lingkaran, ya kan? Ini adalah lengkungannya. Nah, dan di sini itu siku-siku. Kalau siku-siku itu kan 90 derajat atau 25%-nya. Jadi tentu saja seperempat lingkaran. Kalau misalnya kalian mau gambar boleh nih kalau full, tapi nggak muat ya. Setengah lingkaran sampai sana, jauh ke bawah, terus ini ke sana. Nanti jadi satu lingkaran utuh. Lalu yang segitiga kasih warna hijau. Ini. Nah, oke. Jadilah nanti ketemu bagian yang Kak Nay centang ini. Yuk kita cari dulu. Oh, ini sisinya belum tahu ya berapa. Kita misalkan ini adalah persegi yang panjang sisinya 14 cm. Jadi untuk mencari luas seperempat lingkaran sama dengan 1/4 dikali pi dikali r dikali r. Sama dengan, ini rumusnya ya. Rumusnya kalian sudah belajar materi ini kan? Tentu saja sudah. Karena ini materinya udah ada di kelas 5. Bahkan ada yang sudah mendapatkan di kelas 4 ya, tergantung sekolahnya. Kalau yang baru dapat kelas 6 ya nggak apa-apa lah, kalian belum ketinggalan banget kok ya, masih bisa mengejar. 1/4 dikali kalau jari-jarinya 14 cm. Kak, jari-jarinya bukan 7, bukan. Ini kan jari-jari. Nah, panjang sisi persegi itu sama dengan jari-jari lingkaran ya, karena kan ini titik pusatnya. Titik pusat ke sini. Tuh, kan jari-jarinya 14, jadi nggak perlu dibagi 2 dikali 14 dikali 14. Kita coret aja. Ini 1, ini 2. Lalu ini 2, ini 11, mana lagi? 2 dan 2 habis ya. Jadilah 154 cm persegi. Ini adalah luas seperempat lingkaran. Sekarang kita hitung luas segitiganya. Luas segitiga itu setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Setengah dikali A-nya 14, tingginya 14. Kita coret lagi. 1 ini 7. Nah, sekarang kita kalikan 7 dikalikan 14, hasilnya adalah
Ini 8, 98 ya, 98 cm persegi. Yuk kita hitung selisihnya agar bisa ketemu daerah yang Kak Nay centang itu. Sama dengan luas centang gini ya. 154 cm persegi dikurangi 98 cm persegi. Sama dengan 54 tambah 2, 56 cm persegi. Berarti kalau kalian ingin mencari segini, ya tinggal 56 dikalikan 2. Segini kan 56, segini 56. Luas daerah arsir atau luas yang ini seperti daun ini sama dengan 56 dikalikan 2 atau 112 cm persegi. Nah, begini caranya. Tapi Kak Nay mau ngasih tahu cara cepetnya ya. Sebenarnya kalau kalian mau tahu cara cepetnya aja tanpa bertele-tele yang panjang seperti ini, gampang sekali loh. Tinggal caranya 4/7 dikali R pangkat 2. Coba ya kita buktikan, nanti jawabannya sama nggak dengan 112. 4/7, ganti tinta dulu. 4/7 dikali 14 dikali 14. Coret 1, 2. 4 dikali 2 itu 8. 8 dikali 14 jawabannya adalah 112. Tuh kan sama. Menghitung sebanyak ini. Oh, ini masih ada. Gini ya. Menghitung sebanyak ini, dengan hanya ini, kalian memilih mana? Tentu saja pilih yang ini, ya ampun, ini anak kecil aja juga pasti milih yang ini ya. Nggak perlu kalian yang udah anak SD kelas berapa atau SMP kelas berapa. Jadi sebenarnya ini cara cepetnya, tapi Kak Nay yakin kalian nggak mau ambil mentahannya aja. Oh, udah dapet nih cara cepetnya, udah selesai gitu ya. Jangan jadi seperti itu. Kalian harus tahu dong ini dari mana asalnya, kok bisa 4/7 dikali R pangkat 2. Asalnya dari sini nih. Bentar Kak Nay mau ngambil yang ini. Kalau misalnya kalian masih butuh catatannya, nanti kalian back sendiri ya. Ini Kak Nay hapus dulu. Ini kita tulis ulang ya, karena yang atas sudah terlalu berantakan. Nah, nanti kita coretnya itu tidak usah semua. Jadi bagian yang mana aja Kak yang dicoret yang ini? Kan ini hanya agar kalian tuh paham gitu loh dari mana asalnya 4/7 itu. Masa iya tiba-tiba ada gitu kan, nggak mungkin ya. Kalau kalian bertanya ke bapak ibu guru atau kakak atau guru les atau siapapun itu dan jawabnya udah kalian nurut dulu gini gitu, jangan kagok dulu. Itu bukan karena beliau itu malas menjelaskan, tapi karena tidak semua anak dan atau tidak semua siswa itu mau memahami gitu ya. Jadi caranya seperti ini, fokus, lihat ke sini, tatap ini layarnya, coret 2, ini 11. Dah, yang dicoret ini aja. Kenapa? Ya nanti nurut dulu. Ini 11/2 ya, 11/2. Maksudnya 11/14 ya, karena kan 2 dikalikan 7 itu kan 14, dikali 14 dikali 14 gini ya. Lalu kita coret 14-nya. Oh tidak, kenapa tidak? Ya nurut dulu, pokoknya nurut dulu. Kalian jadi anak yang penurut dulu ya kali ini, 14 kali ini. Nah terus tadi ketika ada tulisan di sini itu kan dikurangin ya, jadi luasnya 1/4 lingkaran dikurangin luas segitiga. Nah di sini juga, tapi nguranginnya seperti ini, 11/14 dikali 14 dikali 14 dikurangi 1/2 dikali 14 dikali 14. Nah apakah di sini ada yang sama? Ada dong Kak, ini dia 14 kali 2 ini sama, jadi kita keluarkan ya, 14 dikali 14 dikali, nah yang ini 11/4 dan 1/2 ini kita kurangkan. Yuk berapa nih dikurangin? Karena penyebutnya belum sama, kita samakan dulu ya. Pelajaran kelas 4 SD cari KPK. KPK-nya adalah 14. Jadi yang di sini dikalikan 1, yang di sini dikalikan 7. 11 dikurangin 7. 11 dikurangin 7 itu berapa? 11 dikurangi 7 adalah 4. Iya kan? Iya. 14 kali 14 dikali 4/14.
4/14 itu bisa kita sederhanakan menjadi, coret ya ini ya. Kita coret sama-sama bagi 2/7. Ini kita kecilkan dulu ya agar supaya muat. Wah, sangat tidak efektif ya agar supaya. Oke, di sini kan 14 dikali 14 dikali 2/7. 2/7-nya kita letakkan di depan, dikali 14 dikali 14. Nah, 14 dikali 14 ini kan sebenarnya jari-jari dikali jari-jari. Makanya kita ubah rumusnya menjadi 2/7 dikali R dikali R. Atau 2/7 dikali R pangkat 2. Ini ya rumus untuk mencari satu ini setengah atau setengah bagian daun ya. Itu caranya adalah 2/7. Nah, karena di sini ada 2, maka tinggal 2 dikali 2/7 kali R pangkat 2. 2 dikali 2 itu kan 4, jadi 4/7 kali R pangkat 2. Nah, cocok kan? Di sini dan di sini. Sama kan nih? Sama dong. Nah, jadi kalian sekarang sudah tahu ya asalnya 4/7 itu dari mana? Kak, kalau aku pernah nih Kak dapat soal tapi daunnya cuma setengah, hanya ini. Ya sudah, kalian pakai rumus 2/7 kali R kali R. Ada lagi nih misalnya, Kak kalau yang ditanya daerah yang ini nih Kak, yang putih ini luasnya gimana? Ya gampang kan, tinggal 3/7 kali R pangkat 2. 3/7 dari mana? Segini, itu kan tadi 4/7 ya kan, 4/7. Nah kalau semuanya ini kan berarti 7/7. Maka daerah yang ini, yang Kak Nek arsir dadakan ini, berarti kan 7 dikurangin 4 yaitu 3. 3/7 kali R pangkat 2. Kita buktikan di halaman selanjutnya. Selanjutnya kalau yang ditanyakan adalah yang di arsir warna ungu ini ya. Tadi sudah Kak Nek kasih bocoran bahwa caranya adalah 3/7 kali R pangkat 2. Nah asalnya dari sini. Ini adalah bentuk dari persegi. Ini kan sebuah persegi ya kan, dan 1/4 lingkaran. Nah kalau soal yang tadi sebelumnya itu kita mencari luas 1/4 lingkaran dikurangin luas segitiga, berarti sekarang jika ingin mencari satu bagiannya ini caranya gimana? Betul sekali, tinggal luas persegi dikurangin luas 1/4 lingkaran. Nanti ketemu nih yang ini. Yuk kita coba luas 1/4 lingkaran 1/4 kali pi kali R kali R. Ini R-nya 14 lagi ya, agar mudah. Dah, 1/4 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14. Tadi jawabannya berapa? Jawabannya adalah, oh tidak ada, sudah dihapus. Ya sudah, ini kita coret 2, ini 11. Lalu ini dan ini 1, ini 2. Coret lagi ini dan ini 1, ini 1. 154 cm persegi. Ini adalah luas 1/4 lingkaran. Kemudian kita mencari luas untuk perseginya. Mudah sekali kan cara mencari luas persegi itu, tinggal sisi dikalikan sisi, atau 14 dikalikan 14. Ini kok tidak mirip persegi ya, kotak dah. 14 dikalikan 14 sama dengan 196 cm persegi. Ya sudah, kemudian kita kalikan saja. Kok dikali, dikurang ya maksudnya. 196 dikurangi 154. Jawabannya adalah 42 cm persegi. Nah luasnya ini, bagian yang Kak Nai kasih centang, jadi ini luas centang lagi, itu sama dengan 42 cm persegi. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari dua ini, bagian sini dan bagian sini, tinggal 42 ditambah 42, berapa itu? 84 cm persegi. Coba kita cari menggunakan rumus yang tadi tiba-tiba dapat ya, bocoran dari Kak Nai. 3/7 dikali R pangkat 2. 3/7 dikali 14 dikali 14. Coret
1 ini 2. 6 dikali 14. Jawabannya adalah 84 cm persegi. Wow, magic ya, sebenarnya bukan magic, ini ada asal usulnya. Dari mana? Nah, seperti tadi ini akan Kak Ne kasih tahu ya dari mana asalnya. Ini hapus dulu. Hapus. Yang ini kita tulis ulang, 1/4 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14. Coret ya, yang dicoret sederhana aja, misalnya ini. Pokoknya seperti soal tadi. Ketemulah 11/14 dikali 14 dikali 14. Bagian yang sini tetap ya. Nah, sekarang kita kurangin. Ingat, luas persegi dikurangi luas 1/4 lingkaran. Jadi ini dikurangin yang ini, bukan kebalik ya. Kita kurangkan, jadi 14 dikali 14 dikurangi 11/14 dikali 14 dikali 14. Dah. Nah, Kak, di sini ada 11/14 tapi di sini kok nggak ada. Ya udah, kita kasih 1 gitu ya. Biar adil, jadi 1 dikali 14 dikali 14 gitu. Nah, yang sama yang mana? Yang sama nih 14 dan 14. Kita keluarkan. 14 dikali 14 dikali 1 dikurangin 11/14 sama dengan berapa ini yang di dalam kurung? 14 dikali 14 dikali 1 itu kita ubah jadi 14/14 aja ya. Kok bisa 14/14? Kan 14/14, 14 dibagi 14 kan 1, jadi sama aja. Sama dengan lagi 14 dikali 14 dikali 14 kurangi 11, 3/14. Atau kita balik ya, jadi yang 3/14 nya di depan, kemudian dikali 14 dikali 14. Ini untuk mencari bagian yang dicentang, jadi salah satu aja, bagian yang ini nih. Nah, kalau yang ditanyakan dua bagian ini berarti gimana Kak? Ya tinggal dikali 2 kan? Seperti yang ini tadi loh, ini kan tadi juga dikali 2. Nih, ini juga dikali 2. Caranya mengalihkan sama banget caranya itu. Jadi tinggal 2 dulu ya, 2 dikali 3/14 kali R pangkat 2. Tadi kok bisa R pangkat 2? R pangkat 2 kan R kali R tuh, jari-jari dikali jari-jari, itu 14 kali 14 ya. Jadi 14 dikali 14 kita ganti menjadi R dikali R. Yuk kita, ini kurang 1 ya, 14. Kita coret yang bisa dicoret mana? Ini yang bisa dicoret, di sini 1, di sini 7. Jadilah 3/7 dikali R pangkat 2. Sama kan nih, cucok lagi nih, cucok yang kedua. Dah, dari sini loh asal usulnya itu kok bisa 4/7, 2/7, 3/7. Bahkan kalau yang ditanyakan hanya satu bagian ini kan berarti tinggal menghitung 1,5/7 kan sebenarnya. Kan tinggal ini. Ini kan kalau misalnya mau dijadikan yang per 7 juga, itu kan 1,5/7. Nah, tapi lebih gampang ini ya, Kak Ne rekomendasikan kalau yang ditanyakan hanya yang ini, satu bagian ini, pakailah 3/4 dikali 14 dikali 14, atau 3/4 dikali jari-jari dikali jari-jari. Udah gini aja. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Tadi soalnya apa ya? Kita buat contekannya dulu. Ini tadi ya, jadi contekannya itu maksudnya adalah ringkasan. Tadi kan kita sudah menghitung tuh. Nah, bagian yang ini, biru, semuanya ini, kalau kita mau cari luasnya, tadi gimana? 4/7 dikali R pangkat 2. Kalau yang pink atau ungu ini, ya pokoknya yang itu ya, yang di luar, itu caranya adalah 3/7 dikali R pangkat 2. Nah, kalau yang dicari hanya setengah daun, berarti 2/7 dikali R pangkat 2. Ini juga 2/7 dikali R pangkat 2. Kalau yang dicari hanya bagian ininya saja, berarti caranya adalah 3/14 dikali R pangkat 2. Ini juga 3/14 dikali R pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Kalau ini luas bagian yang diarsir adalah berapa? Bagian yang diarsir itu kan yang ini. Berarti full ya, 1 daun. Rumusnya pakai yang ini.
Karena ada 2, maka 2 dikali 4/7 dikali R pangkat 2. Atau 2 dikali 4/7, R-nya kita ubah 14 dikali 14. Lalu kita coret. Ini 2. Ini mana lagi bisa dicoret? Oh, nggak ada ya. Sudah tidak bisa, jadi 2 dikali 4 dikali 2 dikali 14. Ini berarti 2 dikali 4 kan 8. 8 dikali 2, 16. Lalu 16 dikali 14. Jawabannya adalah 224 cm persegi. Selesai. Contoh yang kedua, ini tidak urut ya. Tentukan perbandingan luas antara daerah yang diarsir dengan persegi besar. Ini adalah daerah yang diarsir dan ini adalah persegi besarnya. Berarti 4/7. Iya kan? Iya, ini 4/7. Ini soal KSN ya. Jadi buat kalian yang pernah ngerjain ini biasanya ada di soal KSN, dan yang belum ini ya kalau misalnya kalian bukan anak KSN berarti memang ya tidak masalah kalau kalian belum pernah melihat soal seperti ini gitu. Nah, caranya gimana Kak, kok bisa 4/7? Tadi kan kalau misalnya kita mau mencari daerah yang ini loh, yang diarsir, rumusnya adalah rumus cepatnya ya, 4/7 kali R pangkat 2. Berarti kan perbandingannya daerah yang diarsir dengan perseginya itu kan 4/7. Karena ini sama-sama 4 ya berarti tetap 4/7. Kan gitu. Mau bukti Kak? Boleh lah, yuk kita buktikan. Nah, ini kan untuk satu daerah yang diarsir. Ini kan ada 4, berarti ini kita kalikan 4 gitu ya. Sama dengan 4/7 dikali jari-jarinya, bukan 14 ya, jari-jarinya adalah 7. Karena 14 tuh dari sini sampai sini. Berarti ini 7 kali 7 kali 4. Kita coret serat-serat satu-satu. Jadilah 4 dikali 7 dikali 4 sama dengan berapa ya? 4 kali 7 kan 28. 28 dikali 4 sama dengan 112 cm persegi. Ini yang diarsir. Sekarang yang tidak diarsir, yang ini atau perseginya ya. Persegi itu sama dengan 14 dikali 14. 14 dikali 14 itu sama dengan 196 cm persegi. Nah, kalau perbandingan itu kan 112 dibanding 196. Jadi kita sederhanakan sampai tidak bisa dibagi lagi. Misalnya mau kalian bagi 2 dulu boleh. 112 dibagi 2 itu kan 56. 196 dibagi 2 itu hasilnya adalah 98. Bagi 2 lagi Kak. Oke. 49 dibagi berapa? 7 ya. Bagi 7, 4, ini 7. Udah selesai, 4/7. Kan tadi di awal Kak Ani udah bilang nih jawabannya 4/7 dari sini loh. Jadi kalian tuh nggak perlu ngitung. 4-nya itu daerah yang diarsir, 7 itu kotak kecilnya. Ini persegi yang kecil. Nah, kalau yang ditanyakan adalah persegi yang besar, selama bentuknya itu sama seperti ini semua, ya perbandingannya tetap sama. Selesai, begini caranya. Nah, cukup sekian ya untuk materi luas daerah arsir motif batik kawungnya. Kalian sesuaikan sendiri dengan soal yang nantinya akan kalian temui. Ini di sini sudah Kak Nay kasih tahu cara cepatnya, ringkasannya di sini ya untuk cara cepatnya. Jadi kalian tidak perlu menghitung panjang kali lebar kali tinggi. Maksudnya adalah menghitung dengan sangat lama dan sangat panjang. Tidak perlu ya karena sudah ada ringkasannya di sini. Oke sobat Macis, sekian dari Kak Nay. See you on the next video. Bye.